Raja penalti dari Belanda masuk seleksi skuad Garuda Asia. Dua anak emas STY tampil memukau di Eropa. Pengganti Jordi Amat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Masuk seleksi Garuda Asia, Nova Arianto panggil Raja penalti. Di tengah nasib Martin Paes yang masih menggantung untuk membela timnas Indonesia, Nova Arianto memanggil kiper keturunan dari Belanda Aidan Bonfani untuk menjalani seleksi timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, Martin Paes sejatinya sudah berstatus WNI sejak April lalu, akan tetapi ia belum memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Ya, kiper FC Dallas ini terganjal aturan FIFA artikel 9 paragraf 2 karena Martin Paes pernah tampil untuk Belanda U21 ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. PSSI pun telah memastikan sidang CAS kiper berdarah Kediri tersebut akan berlangsung pada 8 Agustus mendatang. Untuk itu, kepastian Martin Paes untuk membela tim Merah Putih masih menggantung. Namun sejenak melupakan polemik itu, timnas Indonesia bakal kedatangan Aidan Bonfani. Usianya baru 15 tahun tetapi tingginya sudah 185 cm. Ia saat ini menimba ilmu bersama klub di Amsterdam AVV Zeeburgia U17 dan memiliki statistik yang cukup memukau. Dilansir dari Nusantara Bowlers, pada musim lalu ia mencatatkan 14 clean sheet dari total 24 pertandingan. Aidan Bonfani juga terpilih sebagai Man of the Match sebanyak 12 kali. Salah satu catatan yang mengesankan pula adalah keberhasilannya menepis 10 dari 13 tendangan penalti. Andai lolos seleksi, Aidan Bonfani berpotensi menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Tingginya pun berpotensi mencapai 2 meter di usia dewasa. Aidan Bonfani pun mendahului sosok Ferran Ali Negara dari Akademi Ado Den Haag yang sebelumnya telah digembar-gemborkan untuk membela Garuda Muda. Pengganti Jordi Amat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Jay Izzes. Nama Jay Izzes tentunya semakin dipercaya oleh Sintayong untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia setelah debutnya yang cukup mengesankan ketika menghadapi Vietnam di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Terbukti bek Venezia tersebut memang menjadi sosok kunci dalam kokohnya pertahanan timnas Indonesia saat ini. Jay Izzes yang telah membuktikan kualitasnya mengawal pertahanan timnas Indonesia, termasuk mencetak 1 gol bagi skuad Garuda, memang kemungkinan besar akan selalu diturunkan di laga-laga selanjutnya. Selain itu, kemampuan kepemimpinannya di lini belakang tentu bisa menjadi sosok yang diperlukan di lini pertahanan. Kedua, Sandy Walsh. Kendati bukanlah seorang bek tengah murni, pemain berdarah Surabaya ini juga beberapa kali sempat dimainkan sebagai bek tengah saat membela timnas Indonesia. Sandy Walsh juga dikenal sebagai salah satu pemain berpengalaman di sektor belakang karena karirnya yang cukup panjang di liga-liga Eropa. Oleh karena itu, Sandy Walsh bisa saja dimainkan untuk mengisi posisi Jordi Amat. Ketiga, Elkan Bagot. Meski sempat bermasalah dengan Sintayong, Elkan Bagot kemungkinan akan dipanggil kembali menjelang babak ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengutip dari Transfer Market, bek berusia 22 tahun ini juga bisa menggantikan peran Jordi Amat apabila pemain keturunan Spanyol Indonesia tersebut harus absen. Sejauh ini, pemain yang baru saja resmi bermain di Blackpool FC untuk musim ini tersebut memang selalu menjadi kartu as bagi Sintayong dalam beberapa laga timnas. Modal jelang bela timnas, 2 anak emas STY tampil memukau di Eropa. Kabar menarik datang dari 2 punggawa andalan Sintayong di timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Darval Struijk yang sukses mencuri perhatian di panggung sepak bola Eropa.
Dalam laga pembuka Liga 2 Belanda, Rafael Strijk untuk pertama kalinya dipercaya tampil sejak menit awal bersama ADO Den Haag. Keputusan pelatih dari Jack Karasik untuk memainkan Strijk ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya pemain naturalisasi ini lebih sering bermain di tim U21 atau hanya menghangatkan bangku cadangan tim senior. Meskipun harus keluar lapangan pada menit ke-60, penampilan Strijk terbilang cukup menjanjikan. Kontribusinya terhadap permainan tim membuat banyak pihak berharap agar ia bisa menjadi pemain inti secara reguler di ADO Den Haag. Sementara itu, Kelvin Verdonk juga tampil impresif bersama NEC Nijmegen. Meski kalah 2-1 atas FC20, statistik Kelvin Verdonk menjadi salah satu yang terbaik di dalam tim. Akurasi umpan yang tinggi, peluang yang diciptakan serta kemampuannya dalam bertahan menunjukkan bahwa Verdonk semakin matang sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Performa apik kedua pemain ini tentu menjadi kabar gembira bagi Sintayong. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia, Sintayong kini memiliki amunisi yang lebih lengkap. Sintayong sendiri dikabarkan telah tiba di Indonesia pada 11 Agustus bersama pelatih striker Yom Ki-hun. Keduanya bakal menghadap PSSI untuk merancang rencana pemusatan latihan yang akan digelar akhir bulan nanti. Dengan persiapan yang matang, tentu skuad Garuda tidak layak dipandang sebelah mata meski harus menghadapi lawan-lawan yang berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa yang sudah tidak sabar menanti aksi skuad Garuda pada September mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.